Teman-teman, saat teduh kita agak kurang lancar. Mohon maklum, karena hari ini tanggal 7 Februari 2022, Ibu Dewi dinyatakan positif COVID-19. Puji Tuhan, sekarang sedang isolasi mandiri. Saat teduh edisi 29 ini, mungkin situasinya pernah kita alami. Kita pernah membuat sebuah keputusan yang berani. Kita sangat yakin, walau itu mengandung risiko. Dan dengan keyakinan iman yang penuh, kita laksanakan dan kita percaya kita sudah melakukan sesuatu yang benar. Tetapi tidak lama setelah itu, ketika hari sudah berganti, tiba-tiba kita dibayang-bayangi oleh ketakutan akibat keputusan yang kita buat. Ini yang dialami oleh Abram dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Euforia kemenangannya melawan 4 raja yang menawan Lot tidak bertahan lama. Segera sesudah hari berganti, tiba-tiba dia dibayang-bayangi oleh rasa takut yang entah kenapa tiba-tiba menyelinap, merayap di dalam dada. Bagaimana jika keempat raja itu tidak bisa menerima kekalahan mereka? Bagaimana jika mereka suatu hari nanti kembali untuk membalas dendam? Bagaimana jika mereka datang dengan kekuatan yang sangat besar dan membalas apa yang diperbuat Abram? Ya, euforia itu sekarang berubah menjadi bayang-bayang gelap yang bernama ketakutan. Malam-malamnya tak lagi indah, dihiasi bintang kemenangan dan cahaya kebanggaan. Tetapi sebenarnya itu adalah wajar, sebab Abram hanyalah seorang gembala. Dia bukan seorang pangeran atau seorang raja. Dia tidak punya tentara. Orang-orang yang menjadi pasukannya kemarin sebenarnya adalah pegawainya. Jika dia menang, itu adalah karena anugerah Tuhan. Pada pasal 15 ini, Abram mengalami hari-hari yang tiba-tiba saja diliputi oleh kekhawatiran dan kecemasan. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam ayat yang pertama, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Tuhan merespon persis suasana hati Abram. Walau Abram bukan seorang raja atau pangeran yang selalu memiliki pasukan kawal, tetapi Tuhan menjamin bahwa Abram akan tetap aman. Dia akan baik-baik saja. Tentang tidak berterima kasihnya Lot, Abram tidak harus kesal. Tentang dia menolak hadiah besar dari Raja Sodom, Tuhan katakan, "Jangan takut Abram, upahmu akan sangat besar." Ya, saat Tuhan berkata, "Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar," Tuhan sedang berbicara tentang sesuatu yang luar biasa kepada Abram. Tuhan sendiri yang menjadi perisai Abram. Dan Tuhan sendiri yang menjadi upah bagi Abram. Tak ada hadiah yang terbaik selain daripada Tuhan memberikan dirinya sendiri. Teman-teman, tahukah bahwa memiliki Tuhan adalah memiliki segalanya? Dan jika seandainya kita kehilangan Tuhan, sebenarnya kita kehilangan segalanya, walau kita punya semua harta di dunia. Dalam hidup ini, jangan takut dengan konsekuensi iman. Bahaya pastilah akan tetap ada. Orang percaya juga tidak harus takut jika harus menolak tawaran dunia. Sebab bagi orang percaya, Tuhanlah hartanya dan Tuhanlah perisai hidupnya. Kata-kata Tuhan ini pastilah menghibur hati Abram. Ya, memang, tetapi tidak seluruhnya. Hati Abram masih gundah gulana, hatinya masih hampa. Tuhan belum mengaruniai Abram keturunan. Maka dia berkata kepada Tuhan dalam ayat yang kedua dan tiga, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak."
Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ya, Abram merasakan masih ada yang kurang dalam hidupnya. Tidak punya anak berarti dia tidak punya seseorang yang menghiasi indahnya pernikahan. Dia tidak punya seseorang yang nantinya akan menjadi penerusnya. Dia tidak punya seseorang yang nantinya akan menjaganya di hari tuanya saat tubuh perkasanya mulai melemah dan kekuatannya mulai memudar. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Dengan murah hati, Tuhan menegaskan kembali janji tentang keturunan ini. Dalam ayat yang keempat dan 5, Tuhan berfirman, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan Abram dikatakan di dalam ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, Abram percaya akan janji Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan percayanya itu sebagai kebenaran. Apa yang kita bisa rumuskan dari ayat ini? Sejatinya manusia dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Atau dalam bahasa Rasul Paulus, kita diselamatkan karena iman, bukan oleh perbuatan. Abram percaya kepada Tuhan. Dalam ayat yang kedua tadi, Abram menyebut Allah dengan sebutan Adonai Yahweh, yang berarti Tuhan yang berdaulat. Abram mengakui hak mutlak Tuhan untuk memerintah hidupnya. Teman-teman, inilah yang namanya percaya. Percaya adalah kita mengakui bahwa Tuhan mempunyai hak mutlak untuk memerintah hidup kita. Apa yang kita bisa petik sebagai inspirasi dan motivasi? Saat kita khawatir dan diliputi oleh bayang-bayang ketakutan akan hidup ini, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah perisai hidup kita, kita pasti aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan memang tidak akan meniadakan masalah, karena Dia ingin dalam hidup ini kita dapat belajar untuk percaya dan juga berserah. Jika sampai hari ini ada doa-doa kita yang belum dijawab, jangan gelisah atau putus asa, sebab sejatinya upah terbesar orang percaya bukanlah harta dunia, tetapi Tuhan sendiri. Kita bersyukur karena begitu besar kasih Allah, Dia memberikan Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.